Halo semuanya, apa kabar? Wah pastinya nih, kalian semua pasti luar biasa dong. Bener banget. Oh iya sekarang juga sudah bulan Januari ya kok ya. Ya, Kalau betul. gitu kita mau ucapin dulu ya, kita mau bilang selamat tahun baru. Oke, 1, 2, 3. Selamat tahun baru. Yeay. Biar di tahun baru yang ini kalian masih tetap bisa bawa semangat yang lebih baru lagi, semangat yang benar-benar semangat dibandingkan tahun ini. Dan biar di tahun baru ini kalian bisa ngelakuin resolusi-resolusi yang mungkin terhambat gara-gara pandemi. Amin. Oke, yuk sama-sama kita mau ambil posisi ternyaman kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Coba teman-teman pikirin apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya teman-teman di tahun 2020, di tahun 2020 kemarin. Biar ketika hari ini sudah memasuki tahun baru, kita bisa membawa semangat yang baru, api yang baru. Mungkin kemarin teman-teman nggak bisa melihat kebaikannya Tuhan, teman-teman mungkin nggak ngerti apa yang Tuhan mau bicarakan dalam hidupnya setiap kalian. Tapi biar ada tahun baru ini, teman-teman bisa menangkap visinya Tuhan, teman-teman bisa tahu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupnya teman-teman. Dan ketika teman-teman berjalan, teman-teman nggak berjalan di jalan yang salah. Karena nggak semuanya ketika yang mau kita miliki, ketika kita mau dapatkan, kita dapati itu secara cuma-cuma. Biarlah ketika hal itu terjadi, kita masih tetap percaya pada Tuhan kalau Tuhan yang punya rancangan terbaik atas hidupnya kita. Jadi sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya Rancangan-Mu Tuhan bagi setiap kami rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yuk sama-sama kita bisa bangkit sendiri, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat
hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Yes, Bapa. Namun hati kami setiap tetap percaya, Tuhan, tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Bapa, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Benar Bapa, sekalipun kami nggak bisa melihat Bapa pekerjaan-Mu atas hidupnya setiap kami, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan setiap hati kami, Tuhan, tetap mau memandang-Mu Bapa. Setiap hati kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang terbaik Bapa. Engkau Allah yang setia Tuhan kepada setiap kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan di tahun baru ini Tuhan, Kau memberikan kami semangat baru, hati yang baru, dan juga api yang baru Tuhan. Ketika kami menjalani keseharian kami, ketika kami melayani-Mu Bapa, ketika kami menjalankan aktivitas kami Tuhan, Engkau yang ada Tuhan tetap bersama kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mengandalkan kekuatan-Mu Bapa. Setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami bisa serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah ini gak menjadi ibadah yang sia-sia Tuhan. Setiap firman yang ditabur Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan bisa mendapatkan hati yang baru Tuhan, hati yang diperbaharui dengan-Mu Bapa. Kau yang berkati Tuhan ibadah ini Bapa, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Sekali lagi kita sapa teman-teman kita ya. Oke. Halo semuanya, idi mantap banget ya. Udah makan, pastinya udah makan kan, udah siap-siap dan udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik ya. Iya, wah. Semuanya sudah siap ya. Iya. Dan masih dalam posisi berdiri, kita mau mengakui pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang melintas secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Oke, siapa di sini yang percaya kalau kasih Allah nggak mungkin habis, apalagi baru tahun baru ini? Amin. Amin. Dan kasihnya Allah pasti selalu baru setiap paginya kita. Teman-teman boleh berdiri, sama-sama kita mau muji muliakan nama Tuhan ya.
sukacita kita mau menari buat Tuhan, amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oke, saudara, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Amin. Yang percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Amin. Yang percaya coba dong angkat jempolnya. Wah, sudah angkat jempolnya. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Sebab kasih-Nya Tuhan tiada berkesudahan buat kehidupan kita. Amin. Kita mau bilang tiada berkesudahan kasih-Nya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, kita mau bilang Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau ulang, kita mau bilang tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Sebab Dia selalu baik. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kita mau bilang hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, 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 sungguh amat baik, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kita sama-sama kita bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, 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 sungguh amat baik, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, 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 sungguh amat baik, baik, baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kita mau sama-sama kita mau bilang Tuhan Yesus baik. yes, benar. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Oke, silakan duduk semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau siapin hati kita. Kita mau nyanyi satu lagu, kita mau bilang berkat kemurahan-Mu.
Sebab hari ini kami mengucap syukur kalau kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu, Yesus Tuhan. Kita mau bilang Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau ulangi lagu ini. Kita mau bilang Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau lebih sungguh, kita mau bilang Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, segala pujian syukur kami boleh naikkan kepadamu, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan saat ini kalau kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan tenangkan hati kami, pikiran kami untuk kami boleh sungguh-sungguh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dan mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami ada di rumah dan urapi juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari ketiga di tahun 2021. Ya, jadi belum terlambat kalau langsung mau katakan selamat tahun baru buat kita semua dan juga selamat membuat perjanjian baru dengan Tuhan, membuat komitmen baru dengan Tuhan. Apa yang akan kita rencanakan di sepanjang tahun 2021 ini, apa yang menjadi kerinduan kita, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin setiap kita. Teman-teman, hari ini kita mau merenungkan tema firman Tuhan, kasih Tuhan selalu baru. Mari
Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Kitab Ratapan 22 dan sampai 23. Sudah ketemu semua? Yuk kita sama-sama baca. Ayat ini singkat, tapi penuh makna. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Ayat ini tidak asing, bahkan sudah menjadi lagu dan teman-teman semua sering menyanyikannya. Nah, lalu saya mau kasih satu ilustrasi di mana ada seorang anak sedang berjalan di pantai. Nah, dia berjalan dengan asiknya, dengan tumitnya, dia bikin lubang-lubang itu di pasir. Nah, pasti teman-teman semua pernah mencoba di pantai. Saat bermain di pantai, teman-teman pasti pernah mencoba bagaimana membuat lubang-lubang di pasir. Ya, anak ini juga senang sekali. Dia bermain di pasir, dia goyang-goyang dengan tumit kakinya itu. Jadi pasir di pantai itu tampak berlubang-lubang. Dia berjalan dengan asiknya sampai beberapa jauh. Dan tak lama kemudian dia berbalik. Dia lihat ternyata pasir-pasir di pantai ini tampak jadi jelek sekali ya. Pantai ini tampak berlobang-lobang. Dan dia segera berlari menghampiri papanya. Dia bilang, "Papa, maafkan aku. Bagaimana aku harus betulin ini pasir-pasir itu tampak jelek. Karena aku bikin lobang-lobang dengan kakiku, Pak." Nah, sang papa tidak memberikan jawaban. Tapi sang papa mengajak anak ini pulang. "Yuk nak, kita pulang dulu. Besok pagi kita lihat. Kalau masih tidak bagus pasir-pasir ini, nanti kita lihat, cari caranya bagaimana untuk memperbaikinya." Akhirnya kedua orang ini pulang, anak dan papanya. Dan keesokan paginya, sang papa dan sang anak ini kembali datang ke pantai itu. Dan sang anak melihat betapa rapinya pasir yang kemarin berantakan dia buat. Betapa halusnya pasir itu, tampak indah. Dia bertanya kepada papanya, "Papa, kenapa pasir-pasir ini begitu rapi? Siapa yang merapikan, Papa?" Dan papanya menjawab, "Anakku, tadi malam air laut ini pasang dan menyapu pasir-pasir ini sehingga meratakan kembali pasir-pasir ini dengan begitu rapi." "Oh, begitu ya, Pak ya." Dan tidak berhenti di sana, sang papa ini berkata, "Anakku, demikianlah kasih Tuhan buat setiap kita. Selalu baru untuk setiap kita, setiap hari." Mungkin kemarin kita sudah bersalah kepada Tuhan. Mungkin kita sudah mengecewakan Tuhan kemarin. Tetapi hari demi hari, setiap hari, kasih Tuhan itu selalu baru untuk setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Tidak lama setelah kejatuhan dari Yerusalem oleh kerajaan Babel. Dan Yeremia tampak begitu sedih melihat kehancuran dari Yerusalem ini. Rakyat menderita, dibunuh, disiksa, dan dibawa ke pembuangan. Paling tidak bangsa Israel ini merasakan 3 kehancuran. Yang pertama kehancuran fisik, di mana bangunan, rumah-rumah yang ada, istana, bahkan bait Allah hancur karena penyerangan dari Babel ini. Yang kedua, mereka mengalami kehancuran mental. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Mungkin secara geografis dia enggak besar, tapi dia adalah kerajaan yang besar karena dia menjadi pilihan Allah dan dia berhasil melawan, mengalahkan beberapa kerajaan besar karena pertolongan Tuhan. Tapi kali ini bangsa Israel harus dikalahkan oleh Babel, bahkan sebagian besar dari mereka dibuang ke Babel. Dan yang ketiga, kehancuran spiritual, di mana Allah yang menyertai mereka selama ini seakan-akan meninggalkan mereka karena kekalahan ini. Dan tampak di sana adalah bait suci lambang kehadiran Tuhan pun dihancurkan di sana.
kehancuran yang sangat berat yang dialami oleh bangsa Israel. Secara fisik, secara mental, secara spiritual, mereka mengalami itu semua. Namun teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari pasal 3 yang kita tadi baca, tentang pengharapan di tengah penderitaan ini, di mana pasal 1 dan 2 dikatakan itu, dituliskan di sana tentang penderitaan Yerusalem karena bangsa Israel yang tidak mentaati Allah, sehingga Allah murka. Dan di pasal 4 dan 5, di sana kembali dikatakan kemarahan, kemurkaan Allah atas umatnya. Dan di pasal 5 di sana ada doa permohonan Yeremia untuk umat Israel. Hal ini menggambarkan apa? Hal ini menggambarkan bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan di saat yang sangat sulit, di saat yang sangat berat, Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Bahkan Allah turut bersedih di saat umatnya mengalami kesedihan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2020, sebagian besar dari kita juga merasa sulit. Tanpa kita sadari, tiba-tiba di bulan 3, virus COVID-19 masuk ke negara kita. Di sana mulai kita tidak bisa beribadah, kita tidak boleh ke gereja, kita tidak boleh ke sekolah, kita tidak boleh kemana-mana, kita harus tinggal di rumah untuk menjaga supaya virus ini tidak menyebar. Kita tidak boleh lagi jajan sembarangan. Belum lagi kalau kita dengar orang tua kita berkeluh kesah, aduh usahanya berat, aduh sulit ekonominya saat ini, penghasilan gak ada, dan kita semua harus sekolah secara online. Ngerti nggak ngerti kita harus belajar ngerti sendiri, tanya papa mama mereka juga nggak ngerti, gitu ya. Nah kita harus belajar sendiri. Belum lagi kuota HP yang terbatas, belum lagi HP yang harus gantian dengan saudara-saudara kita atau orang tua kita dipakai bekerja. Ada banyak lagi kesulitan-kesulitan yang kita masih hadapi dan rasanya begitu berat. Rasa-rasanya kita hampir nggak tahan dengan keadaan itu. Tetapi lihat, kasih sayang Tuhan tidak berkesudahan. Toh ternyata tahun 2020 kita bisa akhiri bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa memasuki tahun 2021. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dalam Alkitab versi mudah dibaca dikatakan bahwa apa? Kita masih hidup karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Jadi kalau kita masih ada, kita masih hidup hari ini, itu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Setiap pagi ia menunjukkannya dengan cara yang baru. Engkau sangat benar dan setia. Dan Tuhan selalu menolong kita dengan cara yang gak pernah sama. Kalau adik-adik, teman-teman di rumah sadari, coba ingat-ingat. Saat kalian punya kesulitan, saat kalian punya masalah. Pertolongan Tuhan seringkali gak sama untuk setiap kita. Gak bisa diterapkan kepada, kalau Tuhan nolong saya sembuh dari sakit seperti ini, nanti Tuhan akan sembuhkan teman saya yang sakit dengan cara yang sama. Enggak. Nggak bisa kita samakan. Tuhan selalu tolong kita dengan caranya yang baru, yang selalu kita nggak bisa prediksi. Dengan begitu teman-teman, bukankah kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan tetap menopang kita, Tuhan tetap menolong kita, bahkan Tuhan tetap mengampuni kita dengan kasih-Nya yang selalu baru. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Masih ada 362 hari lagi yang harus kita lalui di tahun 2021 ini. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, semua masih misteri. Namun satu hal yang kita tahu dan kita percaya, yaitu Tuhan kita pasti selalu ada dan tetap ada bersama dengan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah kami. Allah yang selalu ada dan tetap ada bersama dengan kami dalam segala musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, tahun 2020 telah berlalu. Banyak hal yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Kami boleh menghadapi banyak rintangan kesulitan bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati dan merasakan berkat-berkat Tuhan.
kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Bahkan hari ini boleh ada karena kasih setia Tuhan yang baru untuk kami. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah terbatas. Kasih setiamu senantiasa baru untuk setiap kami. Dan ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di tahun 2021 ke depan ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan Tuhan selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan dan buat kami Tuhan untuk tetap percaya akan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Lause Widya atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah firman ini bisa menguatkan kita semua dan kita semua bisa belajar dari firman ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Boleh dipersiapkan amplopnya atau celengannya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, kami mengucap syukur. Kami hari ini sudah memuji nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami juga mau memberikan persembahan. Tuhan Kau yang pimpin persembahan ini. Biarlah persembahan ini bisa memuliakan kerajaan-Mu. Tuhan terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sambil persembahan, kita mau sambil nyanyi, kita mau bilang beri syukur. Kita mau katakan, Beri syukur, beri syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milik. Sekali lagi, yang sudah kita menyanyi sama-sama, kita mau bilang beri syukur, beri syukur, beri syukur, bilang syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milik. Kasihnya Yesus, kasihnya Yesus jadi milik. Sekali lagi, kasihnya Yesus jadi milik. Ya, adik-adik yang di rumah, yuk kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan Tuhan kami boleh rasakan hari demi hari. Bahkan hari ini kami boleh melewati ibadah kami. Kami boleh merasakan berkat kasih setia Tuhan melalui ibadah kami. Melalui puji-pujian, melalui penyembahan, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, kami rindu. Hidup kami boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan kami mau persembahkan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati setiap kami semua adik-adik yang beribadah di rumah, Kau berkati mereka dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dan dengan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.